Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Sesuai dengan yang saya sampaikan di pertemuan yang terdahulu bahwa tayamum akan dibahas khusus dalam satu materi. Baik, yang akan kita pelajari yang pertama adalah sebab-sebab tayamum. Kita ketahui dulu bahwa tayamum itu adalah pengganti wudhu. Sebab-sebab tayamum yang pertama, tidak ada air. Tidak ada air. Yang kedua, sakit. Sakit ini sakit yang apabila terkena air sakitnya bertambah parah. Kalau sakit tapi tidak ada hubungannya dengan atau tidak ngefek negatif, kalau kena air nggak apa-apa. Sakitnya sakit yang apabila kena air sakitnya bertambah parah atau tidak kuat menahan dinginnya air. Yang ketiga adalah musafir. Musafir adalah orang yang dalam perjalanan jauh. Yang keempat, ada air tapi sedikit. Airnya hanya cukup untuk kebutuhan minum, baik minum kita maupun minum binatang peliharaan. Binatang peliharaan di rumah juga butuh minum, dan air itu hanya cukup untuk kebutuhan itu, maka diperkenankan untuk tayamum. Berikutnya, ada air tapi jauh, yang apabila kita menuju air itu kita kehilangan waktu sholat, maka diperkenankan untuk tayamum. Ada air tapi sangat panas, kita nggak kuat untuk menyentuh air itu, panas. Mungkin di daerah sumber air mata air yang panas itu ada orang-orang yang nggak kuat menahan panasnya, maka orang yang seperti itu diperkenankan untuk wudhu. Atau ada air tapi sangat dingin, kalau kena air menggigil nggak kuat, maka boleh untuk tayamum. Karena kondisi orang itu berbeda-beda. Ada yang tahan terhadap panas, ada yang tahan juga terhadap dingin. Tapi orang yang nggak tahan dengan panasnya air, di mata air yang panas itu kan ada yang kuat berendam, tapi juga ada yang nggak kuat berendam. Yang tidak kuat menahan air panas itu boleh untuk tayamum. Demikian pula dengan air yang dingin. Kalau nggak kuat menahan air yang dingin, maka boleh tayamum. Itu sebab-sebab diperkenankannya atau diperbolehkannya seseorang melaksanakan tayamum. Adapun yang berikutnya adalah syarat tayamum. Yang pertama, menggunakan debu yang suci. Tanahnya itu tidak terkena najis, tidak di dekat kandang binatang misalnya. Yang kedua, suci dari najis. Orangnya suci dari najis, Kalau kita terkena najis, bersihkan dulu najisnya. Bersihkan tidak harus dengan air, kan bisa pakai kertas, bisa pakai kain dan lain sebagainya. Yang penting najisnya itu hilang, bersih dari tubuh kita atau anggota badan kita. Yang berikutnya, sudah masuk waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat. Jadi tayamum itu harus sudah masuk waktu sholat. Kalau mau sholat duhur, tayamum sudah berbunyi adzan duhur. Tidak seperti wudhu. Kalau wudhu kan jam 11 kita sudah boleh wudhu untuk sholat duhur. Tapi kalau tayamum tidak, harus nunggu waktu sholat masuk dulu, ditandai dengan adzan. Kemudian yang keempat, tayamum hanya berlaku untuk satu waktu sholat.
Ini juga perbedaan dengan wudu. Kalau wudu kan maghrib kita wudu, masuk waktu isya belum batal, maka walaupun belum wudu lagi di isya boleh sholat tanpa wudu yang untuk isya. Menggunakan wudu yang untuk maghrib itu bisa selama belum batal. Tapi tidak demikian untuk tayamum. Kalau tayamum setiap kali mau sholat fardu, iya tayamum lagi. Maghrib mau sholat tayamum. Nanti isya masuk, padahal belum batal ini, belum kentut misalnya. Tapi mau sholat isya, ya harus tayamum lagi. Ini bedanya antara wudu dengan tayamum. Yang kelima, ada sebab ya yang diperbolehkannya kita tayamum. Kalau tanpa sebab kita nggak boleh. Air ada banyak, juga kita sehat. Hanya karena malas saja melangkah misalnya menuju kamar mandi atau tempat wudu, kemudian tayamum itu tidak boleh. Kemudian rukun tayamum ya, yang harus dikerjakan saat tayamum, yang pertama niat ya. Yang kedua memindahkan atau mengusap ya debu ke muka dan kedua tangan sampai siku. Yang ketiga tertib. Ini yang nomor 2, kalau dipisah ya menjadi 4 jumlahnya. 1 niat, yang kedua mengusap debu ke muka, 3 mengusap debu kedua tangan sampai siku, yang keempat tertib. Jadi tinggal penyebutannya bagaimana ya kalian nanti ketika mengerjakan uji kompetensi. Selanjutnya niat tayamum ya, kita baca bersama. Nawaitu tayammuma liistibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala ya. Selanjutnya uji kompetensi yang harus kalian kerjakan di buku catatan PAI adalah: yang pertama, sebutkan sebab-sebab tayamum. Yang kedua, sebutkan yang termasuk rukun tayamum. Yang ketiga, sebutkan 2 perbedaan antara tayamum dengan wudu. Yang keempat, tulislah niat tayamum. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.